Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pilihan Indonesia Quick Count Pemilu 2024 in association with Halo, selamat sore. Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia Quick Count Pemilu 2024. Hari ini menjadi penentuan masa depan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Sejak pagi tadi pemungutan suara sudah digelar di berbagai wilayah di Indonesia. Kami akan sampaikan perkembangan hasil perhitungan suara Pemilu 2024 yang saat ini masih terus berlangsung. Ya, selain itu, Reza, kami juga nanti akan mengupdate informasi seputar hitung cepat 6 lembaga survei yang bekerja sama dengan CNN Indonesia. Siapa paslon yang unggul sementara hingga saat ini dan bagaimana kemudian tanggapan dari masing-masing tim sukses paslon 1, 2, dan 3. Kita akan membahasnya dalam dialog dalam Pilihan Indonesia Quick Count untuk hari ini. Bersama saya, Elvira Karenisa. Dan saya, Reza Helbi. Inilah Pilihan Indonesia Quick Count Pemilu 2024. Dan langsung saja kita akan lihat siapa paslon yang unggul sementara berdasarkan data hitung cepat 6 lembaga survei yang bekerja sama dengan CNN Indonesia. Kita tanyakan langsung kepada Ruli Kurniawan. Ruli. Ya, Reza dan Elvira, langsung saja kita akan melihat siapa sebenarnya pasangan calon yang berhasil melesat pada pemilu kali ini. Saya akan membahasnya dan juga akan membreakdownnya dari 6 lembaga survei yang sudah bekerjasama dengan CNN Indonesia. Yang pertama kita lihat dari Lembaga Survei Indonesia, di mana paslon nomor urut 2. Kita akan bersama-sama di mana perolehan suaranya masih cukup mendominasi. Kita lihat sama-sama. Ini adalah dari 6 lembaga survei, di mana dari ke-6 lembaga survei, di mana lebih dari 75% suara sudah masuk. Kecuali Fosfo Center juga masih di bawah 50% suara sudah masuk. Dan kita lihat bagaimana perolehan suaranya, di mana nomor urut 2 mendominasi perolehan suara pada pukul 17:30 sore hari ini. Dilihat sama-sama bagaimana perolehan suara sudah lebih dari 57% perolehan suara hingga saat ini. Sementara dari pasangan capres-capres dari nomor urut 1, Amin dan juga Anies Baswedan, sudah berada di atas 24% di peringkat kedua. Sementara pada paslon nomor urut 3, Ganjar dan juga Mahfud MD berada pada urutan ketiga dengan perolehan rata-rata di atas 15%. Itu dia hasil sementara dari ke-6 lembaga survei yang bekerjasama dengan CNN Indonesia. Dan saya akan terus mengupdate informasi terbarunya secara real time. Bagaimana perolehan suara dari waktu ke waktunya. Kembali ke Anda, Reza dan juga Elvira. Baik. Ternyata memang suara perolehannya masih 70%. Jadi masih fluktuatif gitu. Kita nanti akan melihat bagaimana perkembangannya. Ruli masih akan terus menemani Anda sampai dengan 19.30 nanti untuk melihat bagaimana perkembangannya. Terutama nanti kita juga akan bahas detailnya mungkin Elvira ya. Mengenai jumlah baik itu di provinsi. Kita juga akan bandingkan dengan 2019 lalu seperti apa. Oke, bagaimana juga tanggapan dari masing-masing tim sukses. Ada sebagian yang mengatakan sudah ramai di sosial media. Ini kemenangan telak dari paslon nomor urut 2. Apa kemudian faktor yang kemudian bisa mendongkrak sehingga perolehan suara meskipun ini hasil hitung cepat ya, quick count sementara sambil menunggu hasil rekapitulasi secara resmi dari KPU. Tapi kemudian apa saja faktor yang bisa mempengaruhi perolehan suara sementara ini? Nanti kita akan bahas di Pilihan Indonesia Quick Count. Kita jeda dulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Para pendukung, para saksi, para semua yang memang mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Dan ini adalah upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi untuk itu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga berterima kasih sebesar-besarnya. Dan tapi teman-teman pendukung semua jangan stop. Terus kawal, terus jaga untuk supaya bagaimana bila mana ada informasi apapun untuk diberikan kepada kami di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Lalu juga yang ingin kami utarakan di sini adalah juga kepada
semua yang telah membantu kami selama ini. Bila mana juga ada kesalahan dari tim pemenangan nasional, mohon dibukakan hati untuk mohon maaf lahir dan batin. Karena biasa kalau lagi kampanye itu tensinya biasa suka tinggi-tinggi. Jadi kalau ada yang ini mohon maaf. Bila mana ada daripada kami, dari tim pemenangan nasional yang mungkin salah kata, salah sikap dan lain-lain. Itu juga kami mohon maaf. Nah sekarang ini sedang berlanjut seperti yang diutarakan tadi, tabulasi sedang berjalan terus. Kami di tim pemenangan nasional terus bekerja. Karena nantinya hasil daripada manual count itu akan keluar kalau nggak salah bulan Maret tanggal 24 ya kalau nggak salah. Tanggal 20-an ya dari situ. Nah dan dari sini mohon sekali lagi mohon dukungan dari semuanya. Dan marilah kita mendoakan untuk demokrasi Indonesia supaya tadi demokrasi Indonesia berjalan terus supaya tadi tidak kepercayaan terhadap Indonesia tidak berkurang karena kita memerlukan dukungan juga dari internasional bukan apa-apa karena intinya adalah bagaimana investasi mau masuk dan itu yang akan menciptakan lapangan pekerjaan karena itulah sekarang yang diteriaki oleh kebanyakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi-generasi muda mengenai lapangan pekerjaan. Nah bila mana tidak ada suatu kepercayaan itu akan hilang, akhirnya tidak akan ada investasi yang dimana bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk yang namanya bonus demografi yang dimiliki oleh kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya utarakan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi pendukung Mas Ganjar Pranowo Mahfud dari partai, relawan, dan seluruh masyarakat yang serta jangan berkecewa dulu, jangan sedih dulu. Ingat, kita ini berjuang untuk demokrasi. Demokrasi negara kita, demokrasi Indonesia. Yang sudah kita perjuangkan sejak 98, jangan sampai kita menodai yang namanya demokrasi ini. Mungkin itu. Baik, itu tadi ya komentar dari Pak Arsyad. Tadi saya kira langsung mengucapkan selamat, ternyata belum. Belum, masih wait and see. Betul, posisinya. tadi kalau dikatakan kan real count-nya masih akan menunggu dari KPU sekitar bulan depan gitu ya sampai Maret. Tapi menarik ada beberapa hal yang dikatakan ini mengucapkan terima kasih dan juga jangan berkecil hati untuk para pendukungnya gitu ya. Karena perjuangannya luar biasa ya, tidak hanya selama masa kampanye, tapi sebelum masa kampanye itu juga kita sudah lihat bagaimana strategi semua dijalankan untuk puncaknya adalah hari ini. Betul. Salah satu yang menarik juga adalah permintaan maaf tadi. Karena memang suka terjadi perpecahan, bukan perpecahan maksudnya beda pendapat begitu ya. Baik yang di dalam rumah, sekeluarga maupun dengan yang lain. Nah ini mohon dimaafkan gitu. Kalau tadi kata Ketua TPN dari Ganjar Mahfud tadi begitu ya. Dan berikutnya kita akan langsung berbincang sepertinya Elvira ya. Dengan para narasumber kita yang sudah datang pada sore hari ini. Ada Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Wasitnya ini. Mas Reza, Mbak Elvira, Usai semuanya. pemungutan suara udah nggak wasit lagi ya. Wah ini ada yang bersuka cita, ada yang sudah tawakal. Ya. Baik. Nanti kita akan kulik lebih dalam begitu ya. Ini ada dari Timnas Amin, ada Surya Chandra, kemudian dari TKN Prabowo Gibran ada Putri Komarudin dan juga dari TPN Ganjar Mahfud Aryo Seno Bagaskoro. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama kepada yang unggul versi quick count terlebih dahulu ke Mbak Putri begitu. Dapil aman? Bukan itu pertanyaan pertama. Lagi H2C kayaknya harap-harap cemas lagi ya. terbelah kemana-mana. Iya makanya karena yang pileg itu juga konsentrasinya terbelah begitu ya. Tapi kan sejauh ini kita tahu memang lembaga survei, hampir semua lembaga survei sudah menyatakan meskipun ya data masih terus masuk ya Mbak Putri ya. Tapi kan sejauh ini memang yang unggul adalah Prabowo Gibran. Tanggapan dari 02 terlebih dahulu dengan hasil hari ini.
Ya, tentu kita sangat mengapresiasi semua pihak yang telah mewujudkan pemilu yang hari ini bisa kita nikmati bersama. Walaupun tentu kita juga sedih karena ada beberapa kawan-kawan kita di berbagai daerah yang kena banjir dan berbagai bencana sampai akhirnya pemilu di situ tidak bisa diselenggarakan. Yang berarti juga ada beberapa TPS yang mundur waktu pencoblosannya. Jadi kita sangat berharap ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga semua warga negara bisa memberikan hak pilihnya. Yang kedua tentu kita juga menyambut dengan sangat baik hasil quick count di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul angkanya di sekitar 55 sampai 59%. Tapi kita tentu tidak ingin mendahului karena kita juga nanti akan menunggu sampai dengan 100% suara masuk ke quick count dan juga nanti pengumuman di Maret 2024 ini. Tapi tentu yang ingin kita dengungkan di sini adalah semangat rekonsiliasi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat debat terakhir. Karena beliau selalu menyampaikan paslon 01 dan 03 itu partai pendukungnya sahabat kita semua. Jadi untuk mewujudkan pemerintahan dengan program kerja yang sudah diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran secara efektif itu tentu membutuhkan bantuan dan dukungan masukan dari segala pihak termasuk dari paslon 01 dan juga 03. Jadi itu yang akan kita coba untuk bangun kembali sekarang setelah kemarin berbulan-bulan kampanye ada perpecahan, perbedaan itu biasa dalam demokrasi. Tapi sekarang kalau pestanya sudah usai dan memang satu putaran selesai, marilah kita maju ke depan dan fokus pada agenda kita untuk 5 tahun ke depan. Oke, kalau Mas Surya lihatnya seperti apa? Yang pertama ini kita masih ada hitungan internal juga Mas. Artinya ini jadi referensi saat ini, tapi kita terus melihat memang ada perbedaan antara quick count dengan yang kami temukan. Itu persisnya apa? Apakah betul memang perbedaan itu karena kecurangan dan sebagainya itu kita sedang periksa ya secara detail. Nah yang kedua memang ini kerja keras dari kami semua di 01, dari partai, dari relawan yang tadinya underdog nomor 3 bisa nomor 2 kalau ikutin quick count itu sudah capaian luar biasa. Dan kalau bisa ada perubahan 3-5% saya kira putaran kedua masih ada kans ya. Tapi bagaimanapun kelihatannya memang udah mau diselesaikan oleh banyak teman-teman khususnya dari 02. Saya cuma mau beri catatan ini belum tentu selesai. Artinya jangan-jangan masalah baru sedang memuncul sekarang. Kita tahu bagaimana 02 ini maju dengan prosedur dan proses yang cukup problematis ya. MK dimainkan, kemudian juga DPKP melapor ada temuan pelanggaran etik dari KPU, semuanya kena pelanggaran etik terakhir yang berat gitu. Teman-teman mahasiswa dan kampus, kita ini politisi ya Mbak ya. Artinya kita punya kepentingan, tapi kampus dan mahasiswa itu nggak caleg, bukan partai politik. Ketika dia menyuarakan sesuatu, mestinya itu memang harus kita dengarkan secara saksama. Nah rakyat kelihatannya memang mirip situasinya ini dengan kasus di Filipina ya. Bongbong Marcos bersama Sara Duterte kan bisa mengalahkan lawannya itu dan mirip juga hasilnya. Kelihatannya memang bagaimana pengerahan kekuasaan, pengerahan melalui bansos itu sangat efektif dalam pemilu. Nah pertanyaan buat kita sekarang bagaimana ke depan ini? Kalau memang 02 terpilih, KPU mengatakan itu sah begitu, apakah demokrasi akan tetap dijaga? Kita punya kebebasan bersuara, tapi kebebasan setelah bersuara ada nggak? Media bagaimana gitu? Artinya bagi kami ini sudah menjadi perjuangan menjaga demokrasi ya. Apapun hasilnya saya kira Pak Anies dan Caimin nggak akan berhenti. Kami semua akan terus mengawal, memastikan demokrasi ini tidak porak-poranda gitu. Dari proses pemilu yang seperti ini dan bagaimana ini harus kita kuatkan justru. Artinya peluang masih banyak tantangan harus ke depan harus dihadapi, tantangan soal ekonomi. Bagaimana dengan generasi sandwich ini kan belum terjawab. Kita tahu Pak Prabowo ini tidak jelas bagaimana strategi ekonomi, apakah nanti malah menciptakan stabilitas atau malah jadi ketidakstabilan baru. Ini masih kita lihat ya. Artinya di satu sisi mungkin dianggap sudah selesai, tapi masalah lain sedang menjadi sekarang ini. Oke, nanti kita akan bedah lebih detail, tapi saya ke 03 terlebih dahulu. Gimana Mas Dino tanggapannya untuk hasil quick count ini? Hari ini kita sudah menyaksikan bagaimana kalau di quick count hari ini Mbak Komarudin dan teman-teman sedang persiapan untuk melakukan selebrasi. Dan kita lihat di angkanya memang kalau dari quick count yang ada, dari yang muncul situasinya teman-teman dominan.
Tetapi harus dipastikan juga bahwa di dalam media sosial per hari ini kita menyaksikan di banyak tempat kita menemukan temuan-temuan adanya kejanggalan-kejanggalan proses di berbagai macam TPS. Salah satunya misalnya surat suara yang sudah tercoblos dan itu ada terjadi di banyak tempat. Dan temuan-temuan lain yang hari ini masih kami kumpulkan dan observasi dari tim TPN Ganjar Mahfud. Maka saya rasa kalau kita mau mengucapkan selamat masih terlalu pagi. Dan hari ini kita juga masih bicara ini masih quick count gitu. Kalau bicara quick count itu ya hitung cepat. Kalau dulu zaman sekolah saya hitungnya cepet-cepetan juga masih ada kemungkinan miss-missnya. Maka kita masih menunggu bagaimana nanti ada proses rekapitulasi yang secara manual. Kami pun melakukan hitung cepat dalam internal kami dan ada angka-angka positif yang kemudian mungkin agak berbeda dengan quick count yang muncul dari lembaga-lembaga survei ini. Kita tahu dari lembaga-lembaga survei yang muncul juga hari ini ya buat kami ini bertolak belakang dengan apa yang kami rasakan dari masa kampanye Akbar dan masa kampanye beberapa waktu yang lalu di mana antusiasme masyarakat sangat tinggi. Maka kami menghargai itu. Ada 1,6 juta saksi hari ini yang ikut berjaga di setiap TPS yang ikut mengawasi jalannya pemilu dengan baik. Dan mereka semua siap mengumpulkan bukti apabila ada kecurangan-kecurangan atau dugaan kecurangan atau keanehan-keanehan di TPS masing-masing yang disiapkan oleh partai pengusung Ganjar Mahfud. Jadi saya rasa masih sangat terlalu pagi kalau kemudian kita bicara selebrasi. Kita ingat di 2014 dan di 2019, Pak Prabowo dulu juga pernah menang juga dalam berbagai versi survei quick count dan melakukan selebrasi. Tapi ternyata ya disi kerso kalau bahasa Jawanya itu mendahului kehendak alam semesta. Maka sebaiknya kita menunggu bagaimana proses rekapitulasi yang lebih rigid, lebih baik. Semari kita juga melihat bahwa berbagai macam dugaan kecurangan masih bisa terjadi dan itu sedang kami kumpulkan bukti-buktinya dengan baik. Tapi hitung-hitungan internal sendiri dari Paslon 3 di kisaran berapa Mas Seno? Karena kalau kita melihat kan hasil sementara sejumlah lembaga survei menunjukkan posisinya bahkan tidak mencapai 20%. Ya angkanya masih masuk, kita lagi menghitung bersama-sama, tapi mungkin malam ini, nanti malam sudah mulai muncul. Tapi kami masih angkanya lebih optimis lah daripada angka yang ada di dalam berbagai lembaga survei. Jadi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan relawan dan teman-teman yang berjuang. Karena berapa persen pun itu manusia semua yang mendukung. Artinya ada perjuangan di sana dan kemudian kita menghargai proses itu dengan baik. Jadi kita masih sangat optimis bahwa ya masih kita tidak hanya masalah menang kalah ya. Kalau hanya bicara menang kalah secara elektoral, mungkin PDI Perjuangan akan mudah saja seperti yang disampaikan Pak Sekjen PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu. Dukung saja misalnya dulu Presiden Jokowi 3 periode menang mudah sudah kita. Tapi hari ini kita memilih untuk memperjuangkan tidak hanya menang kalah, tapi masalah persoalan menjaga demokrasi. Dan kami sepakat dengan yang disampaikan Pak Surya tadi hari ini, yang kemudian menjadi problem adalah ini sudah bukan lagi soal elektoral. Saat kampus bergerak, mahasiswa bergerak, budayawan bergerak, spiritualis bergerak, tokoh-tokoh agama bersuara, ini menandakan ada something wrong. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo dan koalisi mendukung narasi keberlanjutan, apakah kemudian hal-hal yang dikritik dari para budayawan, para akademisi, guru besar, ini juga akan dilanjutkan? Nah, pertanyaannya kan nanti ke Mbak Putri Komarudin. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, kalau Mas Umam, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita bahas mengenai peta persebaran dari quick count yang datanya sudah masuk sejauh ini begitu? Ya, pertama dari hasil data quick count yang ada ini agak unik memang. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita cermati dari hasil pemilu sebelumnya, di 2009 ya, kemudian 2014, 2019, hasil dari quick count itu seringkali lebih rendah dari hasil survei-survei yang ada. Tapi kemudian di hasil pemilu 2024 ini agak unik. Karena hasil survei per beberapa hari lalu yang kemudian dirilis oleh teman-teman di lintas lembaga, itu menunjukkan angka yang paling optimal itu di angka 51-52%. Tetapi kemudian hasil dari elektabilitas quick count per sore ini itu bisa mencapai di angka 57 bahkan 59%. Nah ini yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan. Maka kemudian tadi kalau misal kubu 01, kubu 03 kemudian mengajukan pertanyaan itu ada relevansinya. Dan keyword tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Ses dari kubu 03, ketika kemudian mempertanyakan kembali tentang konteks demokrasi. Meskipun di saat yang sama, kemudian prosesnya ini kan tinggal memilih apakah mau menerima ataukah mau melakukan perlawanan.
Kalau misal mau menerima, misal let's say kubu 01, kubu 03 menganggap bahwa ini adalah produk dari sebuah desain kecurangan yang kemudian menentukan infrastruktur pemenangan yang kemudian betul-betul berpihak dan sebagainya. Nah, pada porsi apa? Kalau misal kemudian menerima, berarti kemudian mengklaim diri bahwa ini menerima dalam konteks kecurangan tadi. Tapi kalau misal mau melakukan penolakan misalnya, mau menolak seperti apa? Penolakan dalam konteks konstitusional hanya bisa dilakukan dengan melakukan gugatan kepemiluan di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki keyakinan betul terhadap komposisi hakim, terhadap institusi MK dan lain sebagainya? Nah, kalau misal kemudian memang percaya, tentu bisa dilanjutkan. Tapi kalau misal tidak percaya, nah ini yang kemudian memunculkan situasi baru. Tapi overall, kalau melihat dari margin angka yang ada, saya berkeyakinan betul kubu 03, kubu 01 tampaknya harus terpaksa menerima quote by quote hasil ini karena memang gap angkanya itu cukup signifikan. Jadi ini bukan angka yang seperti di 2014, 2019 yang praktis itu sekitar 5%, bahkan yang sebelumnya gapnya lebih kecil lagi itu. Nah, itu yang kemudian harus dipastikan dulu. Nah, problemnya kalau misal masih berkeyakinan dengan narasi, argumen, kecurangan, dan lain sebagainya, maka yang bisa dilakukan adalah pembuktian di pengadilan, terutama di Mahkamah Konstitusi, ketika kemudian amanah di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, tepatnya di pasal 286, kalau misal terjadi pelanggaran dan memang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, masif, kembali kemudian dijelaskan dalam aturan Bawaslu, maka harus bisa dibuktikan terjadi di 50% provinsi yang ada di Indonesia. Dan kemudian hal itu terjadi 50%, dan kemudian bisa dibuktikan dengan data-data, dengan informasi, dengan bukti yang memang betul-betul solid, valid, bahwa itu memang terstruktur. Terstruktur itu artinya bertingkat dan memang dilakukan secara terkoordinasi dengan baik, sistematis, dan juga masif dalam skala yang besar. Kalau misalnya memang itu bisa dibuktikan, tentu potensi untuk melakukan challenge secara konstitusional di MK bisa dilakukan. Tetapi kalau misal tidak bisa, dan most likely, besar kemungkinan untuk skala nasional itu tidak mudah menghadirkan bukti 50% itu. Kalau misal memang tidak mudah, saya menduga kubu 01 dan juga kubu 03 harus menerima situasi meskipun dengan segala catatan khususnya terkait dengan pilar demokrasi tadi. Oke. Ini Mas Umam sudah visioner ya, sudah men-challenge ke MK, berani atau tidak gitu. Nanti kita akan bahas ya, apakah kemudian ini possible atau tidak. Karena istilah TSM ini memang, ataupun ramai-ramai hashtag kecurangan ini kan sudah ramai digaungkan ya Mas ya, pada saat akhir-akhir masa kampanye ini. Apakah kemudian langkah selanjutnya betul seperti itu, dan kita juga nanti akan berbicara kekuatan di masing-masing provinsi. Karena banyak peta politik yang berubah ternyata di 2024 ini. Kami akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di program Pilihan Indonesia Quick Count. Ajak Anda mengupdate hasil quick count pemilu 2024. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas data terupdate hasil quick count Pileg 2024. Yang pertama kita bahas dari Lembaga Survei Indonesia, di mana PDIP Perjuangan masih berada pada posisi pertama dengan hampir 20% perolehan suara. Sementara itu dari poll tracking kita lihat di posisi kedua ditempati oleh Golkar di 16,03%. Dan kira-kira dari PRC, kita lihat siapa yang menduduki peringkat nomor 3. Di sini ada Partai Gerindra dengan 12,88%. Sementara dari Voxpol Center, di mana baru hampir 10% suara yang masuk, posisi pertama masih ditempati oleh PDI Perjuangan. Dan kalau kita melihat hasil sementara ini, nampaknya 5 besar partai yang berhasil mendapatkan suara terbanyak tidak berubah dari ke-6 lembaga survei, di mana masih dominasi oleh PDIP Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, dan juga Nasdem. Sementara itu bagaimana dengan posisi dari PKS, sekitar 7,31% dari Lembaga Survei Indonesia. Sementara dari PAN, LSI, dan juga Poltreking masih 6,63%, dan suara yang masuk dari Poltreking masih sebesar hampir 17% suara yang masuk. Dan kita lihat bagaimana dengan perolehan suara dari ketiga pasangan Capres-Cawapres berdasarkan peta Indonesia di provinsi masing-masing. Kita lihat dari Lembaga Survei
poltreking. Seluruh peta Indonesia didominasi oleh warna biru, yakni oleh pasangan paslon nomor urut 2. Hanya DKI Jakarta sedikit di mana pasangan nomor urut 1 mendominasi. Kita lihat dari Voxpol Center. Dengan suara yang masuk sudah hampir 50%, didominasi seluruhnya oleh pasangan nomor urut 2. Dan dari carta politik kita sama-sama cukup beragam, tidak didominasi oleh warna biru, di mana wilayah Sumatera, Aceh, dan juga Sumatera Barat, Amin berhasil berkuasa di sana. Sementara dari LSI kita sama-sama juga masih biru semua. Nampaknya ini juga sudah mencapai 71,90% suara yang masuk ke Lembaga Survei Indonesia. Sementara di poltreking masih dominasi oleh warna biru, kembali lagi di mana pasangan nomor urut 1 mendominasi di wilayah DKI Jakarta. Itu dia hasil sementara dari 6 lembaga survei yang bekerja sama dengan CNN Indonesia di pukul hampir jam 6 sore. Saya akan terus mengupdate informasi terbarunya, baik dari Pilpres dan juga Pileg bagi Anda penonton Indonesia. Dan sekarang kita kembali kepada Reza dan Elvira untuk membahas kira-kira bagaimana sebaran dari perolehan suara di provinsi. Elvira, Reza, silakan. Baik Ruli, terima kasih. Ini yang cukup bikin deg-degan gak cuma penonton di rumah, tapi yang ada di sini juga deg-degan ya. Kita mau bahas sedikit mengenai Pileg begitu ya. Mas Umam, kalau melihat pas sebaran tadi, walaupun memang suara yang masuk baru sekitar 25%. Bagaimana? Apakah memang pengaruh dari Jokowi cukup besar ketika kita bicara soal Pileg ini, atau hanya pengaruh di Pilpres saja? Ya, memang secara general ada situasi yang cukup anomali. Karena bagaimanapun juga memang betul PDIP per angka masuk 30% ya, itu masih berada di posisi pertama. Dan kalau misal kemudian itu dianggap sebagai sebuah target hat-trick kemenangan dalam konteks elektoral partai, maka barangkali ini bisa menjadi optimisme. Ini Mas Seno udah senyum-senyum, artinya semakin optimis gitu. Tapi kemudian di saat yang sama kita bisa menyaksikan bahwa potensi, kalau misal kita merujuk pada angka presiden, pilpres, maka kemudian split ticket voting tertinggi itu terjadi di PDIP. Bahwa soliditas pemilih terhadap partai dalam konteks ini PDIP memang tinggi, tetapi terkait dengan pilihan pilpres, tampaknya basis pemilih loyal PDIP banyak yang bergeser, terutama ke kubu 02. Nah, buktinya apa? Kalau misal kita cermati Mas ya, basis mesin politik paslon berbasis dengan kursi di parlemen, itu posisi kubu 01 itu praktis kalau misal dikonversi angka, itu di angka sekitar 29% kursi di parlemen. Kemudian kubu 02 itu 45% kursi di parlemen. Kubu 03 itu di angka sekitar 25% kursi di parlemen. Nah, kalau misal kemudian sekarang kubu 01 praktis kurang lebih 24-25%, berarti ada margin sekitar 3% yang terbuang. Oke, itu dianggap sebagai sebuah bagian dari dinamika karena ada split ticket voting sebagian, terutama di Nasdem yang di fase awal merasa tidak setuju dengan pencapresan Mas Anies. Tapi di kubu 02 dari bekal 45% kemudian menggelembung menjadi 59%, artinya terjadi peningkatan signifikan. Nah, yang berbeda di kubu 03 dari bekal 25% justru berada di angka sekitar 16-17%. Artinya ada sekitar 9% yang hilang. Nah, kalau misal kemudian itu PDIP, belum kita hitung P3, wa ala alihi wasabi ajmain, dan teman-temannya yang lain itu. Nah, kalau misal kemudian ini fakta angka ini terus bertahan, artinya bahwa split ticket voting, dukungan partai dengan dukungan basis pemilih loyal itu berbeda. Terjadi split di sana. Nah, hal itu tergambar betul, mungkin kalau misal nanti kita bisa lakukan cross tabulasi di basis pemilih-pemilih, yang paling fatal bagi konteks ini adalah Jawa Tengah misalnya. Karena Jawa Tengah ternyata pemenangnya di Pilpres itu adalah paslon nomor 2. Padahal di situ adalah kandang banteng. Dan nomor 2, Prabowo Gibran ternyata memenangkan di angka sekitar 51-52%. Dan itu signifikan. Kemudian yang lebih fatal lagi adalah Jawa Timur, yang seringkali dianggap sebagai the main battleground di dalam konteks pemenangan Pilpres. Itu dia bisa menang sekitar 60%, bahkan klaim tadi sampai sekitar 62-65%. Itu angka yang sangat signifikan. Dan kemudian Bali, kita tahu, menang tetap nomor 2. Padahal kemudian Bali juga sangat dikenal sebagai kandang banteng yang sangat luar biasa. Artinya bahwa ini barangkali menjadi sebuah evaluasi serius ya,
terutama bagi PDIP, Mas. Karena bagaimanapun juga situasinya sekarang berbeda. Nah, mengapa hal itu terjadi? Saya menduga Pak Ganjar itu selama proses 2022 ketika kemudian memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, dia tidak membangun satu basis branding personal dalam konteks kekuatan politik yang independen. Tetapi dia kemudian melakukan strategi co-branding yang kemudian melekatkan dirinya kepada simbol Jokowi. Jadi seolah-olah kemudian waktu itu memang yang akan didukung Pak Jokowi adalah Pak Ganjar. Maka kemudian praktis selama setahun itu, 2022, Pak Ganjar merajai survei. Plus 2023 setengah dari bulan Januari sampai praktis Mei ya, ketika kemudian terjadi huru-hara urusan U20 itu, dia masih merajai. Baik. Begitu kemudian sudah bergeser, maka situasinya berbeda. Baik, Mas Umam, saya harus bergeser Mari kita lebih bergeser. dahulu. Apakah kemudian ini betul hanya Jokowi efek saja yang kemudian menghasilkan hitung-hitungan seperti yang kita lihat saat ini bersama, hitung cepat 6 lembaga survei bekerja sama dengan CNN Indonesia. Tapi sekarang saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi terkini dari rumah pemenangan masing-masing pasangan calon. Iya, sudah ada rekan kami, ada Victor Pangaribuan dan juga Roni Satria. Kita akan lihat bagaimana Victor terlebih dahulu. Victor, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi atau situasi terkini di sana. Sudah ramai sepertinya. Silakan Victor. Iya, selamat petang Elvira dan juga Reza. Saat ini saya masih berada di markas Timnas Pemenangan Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan atau Amin. Disinilah mereka akan melakukan pemantauan perolehan suara hitung cepat seperti apa begitu ya. Namun sore ini ya, di jam 6 sore ini kelihatannya di markas Timnas Pemenangan Amin ini saya merasakan suasana yang mungkin saya melihat wajah-wajah cemas dari para pendukung Amin sendiri karena saat ini Muhaimin Iskandar juga Anies Baswedan memang sudah tidak berada lagi di markas ini karena sedang menemui Yusuf Kala begitu. Saat ini memang jika dibandingkan dengan siang tadi sudah lebih lengang, sudah banyak pendukung dari Timnas Pemenangan Amin ini meninggalkan markas ini. Beberapa kursi kebanyakan kosong, bahkan lebih banyak awak media yang ada di markas Timnas Pemenangan Amin ini, Reza dan juga Elvira. Tadi kalau siang tadi saya memantau memang ada pemantauan perolehan suara secara hitung cepat begitu yang dipasang di layar di belakang saya. Dan awalnya rencananya dari Kapten Timnas Pemenangan Amin, hitung cepat atau angka yang ditampilkan adalah angka dari laporan para tim ses atau saksi yang ada di TPS-TPS di provinsi seluruh Indonesia. Namun saat ini layar dalam keadaan tidak aktif begitu, tidak menampilkan perolehan angka suara. Namun terakhir beberapa menit lalu dari salah satu lembaga survei saya memantau perolehan suara memang paslon dengan nomor urut 02 ini mengungguli paslon 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Tadi di sekitar jam setengah 4 sore tim hukum nasional Timnas Pemenangan Amin juga melakukan konferensi pers kepada awak media dan saya mendengarkan langsung bahwa Timnas Pemenangan Amin sudah mengantongi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi saat proses pemungutan suara di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Tidak dirinci secara pasti, secara detail begitu ya, apa saja kecurangan yang terjadi. Namun salah satunya adalah intimidasi terhadap kepala desa di beberapa wilayah begitu. Nah, kecurangan-kecurangan ini sedang disusun laporannya oleh Timnas maupun tim hukum nasional Timnas Pemenangan Amin untuk bersama-sama dibahas dan nantinya akan segera dilaporkan, ditindaklanjuti ke Bawaslu begitu ya. Kecurangan ini juga kalau saya sendiri melihatnya adalah sebagai bentuk upaya agar pemilu kali ini berjalan dengan jujur dan adil. Karena memang Timnas Pemenangan Amin sendiri berharap pemilu tidak hanya berjalan damai tanpa konflik, tapi jujur dan adil, tidak ada kecurangan. Saat ini memang
tidak ada begitu yang bisa banyak saya ceritakan, namun rasa cemas masih menunggu para pendukung paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di markas Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jalan Diponegoro nomor 10 Menteng Jakarta Pusat ini, begitu ya. Karena memang belum semua dari TPS dihitung suaranya, belum masuk juga, hanya beberapa wilayah saja, namun sampai saat ini masih diungguli oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, masih mengungguli paslon 01. Kita memang sama-sama berharap mendapatkan pemimpin yang terbaik ya, karena memang dari Timnas Pemenangan Amin sendiri berbicara tadi siang kepada saya secara langsung bahwa mereka yakin akan ada putaran kedua. Sebab kalau pemilihan umum ini dilakukan satu putaran, itu memang syaratnya ada banyak. Bukan hanya memenangkan lebih dari 50% suara dari seluruh TPS-TPS di Indonesia, namun juga ada lagi syaratnya. Di antaranya adalah dengan memenangkan minimal 20 provinsi di Indonesia menang suaranya, dan harus di atas 20% di 20 minimal provinsi di Indonesia. Ini artinya meskipun saat ini belum mengungguli paslon 02, tim pemenangan Amin masih juga cukup percaya diri bahwa nanti perhitungan ketika sudah lengkap maka akan dilihat seperti apa nanti angkanya. Namun mereka masih berharap, harap cemas itulah yang terjadi di markas Timnas Pemenangan Amin saat ini. Reza, Elvira. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya sekarang kita geser ke Roni Satria. Roni, seperti apa suasana di sana di paslon 02 ya, di tim pemenangan di sana? Ya, Elvira dan Reza, berbeda mungkin dengan kalau kita lihat di tempat pemenangan 01, tetapi karena berdasarkan quick count sementara yang kita lihat bahwa paslon nomor 02 ini sudah mendapatkan kurang lebih di 50% ke atas atau 58 hingga 59%, sehingga terlihat banyak sekali pendukung-pendukungnya yang sudah hadir. Kalau Anda bisa lihat di sini sudah ada karangan bunga yang mengucapkan selamat, kemudian ada pendukung-pendukung yang sudah dari sejak pukul 3 tadi. Karena kalau kita lihat tadi Prabowo Subianto sendiri setelah melakukan pencoblosan di TPS 033 Hambalang tadi sekitar pukul 14.20 sampai di Kertanegara ini, kemudian mereka didatangi, kemudian ia didatangi oleh sejumlah petinggi-petinggi dari TKN, kemudian tadi ada Nusron Wahid selaku sekretaris TKN, kemudian ada kemudian dari Zulkifli Haslan dan juga sejumlah petinggi-petinggi lainnya yang mendatangi. Tadi mereka sempat mengatakan meskipun quick count sudah menunjukkan tanda-tanda kemenangan dari paslon nomor 02 ini, tetapi tetap mereka mengatakan tidak ingin mendahului hasil dari Komisi Pemilihan Umum, dan tentunya mereka tadi sempat mengatakan akan melakukan upaya berkumpul lagi nanti di malam hari, tepatnya di Istora, untuk nantinya Prabowo Subianto bertemu dengan Gibran yang saat ini tengah melakukan perjalanan dari Solo ke Jakarta, yang akan bertemu langsung di Istora untuk nantinya pada pukul direncanakan 18.30 akan melakukan speech atau pidato kemenangan, deklarasi kemenangan. Ini mungkin seperti yang kalau kita kilas balik di 2019, Elvira dan juga Reza, juga di tempat yang sama. Kalau saya sempat mengabarkan di 2019 yang lalu bahwa juga sempat ada upaya deklarasi yang dilakukan saat itu, kemudian tapi berbeda ketika saat itu kita tahu bahwa kondisi perpolitikan, kemudian bagaimana dengan quick count yang terjadi. Tetapi saat ini quick count sementara mengatakan bahwa di angka 57 hingga 58% ini menjadi suatu confidence bagi paslon 02 ini untuk mengatakan bahwa nantinya mereka akan mendeklarasikan di Istora sebagai puncak dari acara ataupun juga bagaimana mereka mengumpulkan para pendukung-pendukungnya ini untuk di pemenangan yang tadi sudah dikumpulkan di area Kertanegara ini, nanti semuanya akan bergeser ke kawasan Istora Senayan Jakarta yang sudah saat ini sebenarnya acara sudah mulai berlangsung. Nah, tadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sendiri di Hambalang ketika rekan kita Diana juga sempat mewawancarai di sana, dikatakan juga bahwa nantinya ketika ia menang ia memiliki nazar untuk
untuk nantinya akan nyekar di makam orang tuanya yang ada di sejumlah tempat. Kemudian kalau kita lihat apakah itu, kita akan melihat nanti akan apa yang dilakukan dengan tim TKN ini, karena tadi sempat dibicarakan oleh sejumlah petinggi-petinggi yang hadir, mengatakan mereka akan ada pembicaraan diskusi di dalam, karena dari sejak pukul 14.20 hingga saat ini, sejak Prabowo Subianto menyambangi kediamannya di Kertanegara ini, hingga saat ini belum keluar karena banyak sekali petinggi-petinggi dari TKN ataupun juga koalisi yang hadir untuk berbincang di dalam, memantau apa yang kemudian perkembangan-perkembangan terkait dengan quick count. Meskipun tadi sebagian besar dari mereka mengatakan sudah percaya diri untuk ini menjadi suatu kemenangan, tetapi ada sebagian besar dari mereka juga yang mengatakan ini masih belum akhir, bahwa mereka tetap tidak ingin mendahului dari keputusan KPU yang tentunya nantinya akan mereka tunggu hasil yang sebenarnya seperti itu. Nah, kita akan melihat nanti pergerakan dari sini. Kalau sekarang menunjukkan pukul 18.13, kurang lebih 18.30 akan rencananya bergeser ke Istora Senayan Jakarta untuk memberikan pidato deklarasi kemenangan dari Paslon 02. Kembali ke Anda. Baik, Roni Satria, terima kasih dari Posko Pemenangan 02 dan sebelumnya juga Victor Panggaribuan dari Posko Pemenangan Paslon 01. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya menuju Mas Aryo. Mas Aryo, tadi kalau sempat dikatakan Mas Umam adalah ada sedikit gap begitu ya antara pendukung dari PDI Perjuangan dengan pemilihan calon presidennya begitu. Tanggapan Anda seperti apa sih? Ya, apapun ya, kita merasa bangga bahwa hari ini dengan situasi kampanye kemarin, di masa kampanye, di mana Presiden Jokowi menunjukkan berbagai macam statementnya, salah satunya di depan fasilitas militer ada Pak Prabowo di situ, ya. Kemudian boleh berpihak Presiden meskipun tidak kampanye secara langsung ya, tapi berkali-kali kemudian menyampaikan statement semacam itu. Kemudian putranya juga sedang maju berkontestasi. Kemanapun Pak Ganjar Pranowo keliling di berbagai tempat, kita hitung ada lebih dari 5-6 titik. Pas setiap kali Mas Ganjar ke sana, Presiden ikut menyusul kemudian di titik yang sama sehari setelahnya atau sehari pada waktu itu. Artinya kekuasaan betul-betul menyiapkan berbagai macam cara untuk bagaimana caranya agar Mas Ganjar tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Tapi kemudian kita mendapatkan angka yang masih sangat baik dari dukungan dari rakyat. Di saat yang sama PDI Perjuangan sebagai partai pengusung masih menjadi number one-nya, masih menjadi pemuncak klasemennya. Artinya apa? Ini menunjukkan sebenarnya kalau orang berkata bahwa oh Pak Jokowi itu pada saat di PDI Perjuangan menambah suara partai sekian persen. Buktinya hari ini kita masih berada di posisi pertama. Artinya pemilih-pemilih PDI Perjuangan adalah pemilih yang ideologis, pemilih yang solid, pemilih yang kemudian memilih partai atas pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya adalah itu embed ke dalam dirinya. Dan itu kami merasa bangga dengan pencapaian partai secara umum. Tapi dalam konteks Pilpres kami rasa ya kemarin kita bisa melihat bagaimana berbagai macam instrumen kekuasaan digunakan untuk memenangkan pasangan yang bukan pasangan 03. Dan artinya dengan angka kemenangan yang saat ini menjadi tidak heran kalau kemudian dilihat di proses kampanye kemarin yang demikian banyak masif mobilisasi yang digunakan. Anggaran bansos yang ditingkatkan dengan demikian tajam, hampir sama dengan anggaran COVID, bahkan mungkin lebih selama 2 tahun. Dan artinya itu semua dilakukan. Jadi hari ini dengan situasi itu pun kita masih merasa yakin bahwa ya dukungan rakyat itu masih ada pada kami. Dan kemudian dalam berbagai macam situasi hari ini, kecurangan yang terjadi di TPS, kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Sehingga perjuangan yang kami lakukan ini tidak berhenti di sore hari ini. Oke, Mbak Putri menanggapi, apakah betul memang ini faktor Jokowi's effect yang kemudian menyebabkan pasangan Prabowo Gibran yang kemudian unggul gitu? Dan ada narasi-narasi yang menyertai, salah satunya adalah narasi ada potensi kecurangan dan sebagainya. Dan di challenge tadi sama Mas Umam, gitu, masalah ada kemungkinan kecurangan TSM dan lain-lain. Tanggapan dari Anda? Oke, pertama soal kecurangan dulu ya. Pada saat kemarin di luar negeri itu ada kertas suara yang sudah dicoblos, itu kan bukan paslon 02 yang dicoblos di situ. Kita tahu lah itu paslon tertentu yang juga kita sudah dapatkan buktinya dan sudah kita laporkan juga ke Bawaslu. Jadi kita punya mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu ini, ada Bawaslu yang menjadi pengawas pemilu kita. Jadi silahkan paslon 01, 03, dan 02 juga kita menyiapkan bahan-bahan di mana kita tahu ada tindak tanduk kecurangan di tempat-tempat tersebut dan laporkan kepada Bawaslu supaya mereka yang menindak.
Jadi ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya sangat sering terjadi di pemilu kita gitu. Dari periode ke periode ada saja pihak-pihak yang menggunakan penyelenggara gitu misalnya atau struktur aparat gitu untuk keuntungan elektoral gitu. Dan di beberapa daerah juga kan kemarin sudah kita laporkan juga ke Bawaslu di mana misalnya perangkat desa digunakan untuk paslon tertentu yang kita sudah tidak usah sebutkan, tapi kita tahu menterinya dari mana. Terus beberapa pejabat bupati ataupun bupati juga secara terang-terangan mendukung paslon sebelah. Dan itu juga sudah kita laporkan kepada Bawaslu. Jadi marilah kita gunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan bukti yang ada dan laporkan kecurangan itu kalaupun memang ada gitu. Jadi jangan malah kita saling teriak-teriak padahal ternyata di pihak kita sendiri juga melakukan hal yang sama. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua terkait dengan bansos tadi yang Mas Seno sempat sebutkan. Toh kita juga tahu yang namanya bansos ini Menteri Sosialnya itu dari partainya Mas Seno. Dan selama ini bansos selama pemerintahannya Pak Jokowi itu disalurkannya melalui data yang datanya itu diaturnya oleh menterinya beliau gitu. Jadi ketika ada protes sekarang ini adalah anggaran yang diajukan oleh Kementerian Sosial dan disalurkan sekarang datanya pun masih data kesejahteraan terpadu dan memang kemarin sempat ada tambahan untuk beras karena El Nino. Tapi kan itu sekarang sudah sudah di-cut kan, sudah tidak ada lagi, sudah diberhentikan. Jadi narasi tentang bantuan sosial ini sebenarnya juga sudah kita bahas sendiri di DPR RI di mana pimpinan Komisi 8 itu juga ada dari partai pengusung 01 dan juga 03 gitu. Jadi disepakati di situ dalam pembahasan APBN-nya. Dan kalau Jokowi Effect memang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini yang paling konsisten termasuk partai-partai di dalamnya itu mengusung tema keberlanjutan. Jadi kita selalu mendukung program yang sekarang Pak Jokowi usung dari mulai hilirisasi, IKN, terus kita juga tambahkan dengan program kita sendiri makan siang susu gratis yang selalu diulang-ulang Pak Prabowo karena beliau sangat percaya bahwa program ini yang bisa membantu kita untuk mencapai Indonesia unggul gitu. Dan inilah sebenarnya yang kita yakinkan bisa membuat Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menang di pos-pos yang selama ini dikenal sebagai kandangnya lawan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Tapi ini perbincangan makin seru, kita akan bahas lagi usai jeda. Tetap bersama kami di program Pilihan Indonesia. Quick Count yang akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, kami kembali ajak Anda mengupdate hasil Quick Count Pemilu 2024 dari sejumlah lembaga survei yang sudah bekerjasama dengan CNN Indonesia. Kita lihat bersama, ini adalah hasil perolehan suara sementara dari 6 lembaga survei. Kita lihat pertama dari Carta Politika pada jam saat ini, di jam 18:24 sudah masuk 82,85% suara, di mana Prabowo Gibran masih menempati peringkat pertama dengan perolehan suara di atas 58%. Sementara dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, Prabowo Gibran sudah mencapai angka 59%. Dan ini adalah hasil sementara, pilihan sementara dari 6 lembaga survei yang sudah masuk ke CNN Indonesia, di mana Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming masih menempati posisi pertama dengan perolehan suara di atas 57%. Sementara posisi kedua, Anies Baswedan juga Muhammad Iskandar dengan perolehan suara di atas 23%. Sementara di peringkat ketiga ada pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD dengan perolehan suara di atas 15%. Saya akan ajak Anda untuk melihat lebih jelas bagaimana sebaran perolehan suara dari masing-masing paslon ini. Kita lihat sama-sama perolehan suara dari peta Indonesia. Saya akan ambil satu lembaga survei dari Carta Politika, di mana sudah terkumpul 83% suara di waktu ini secara real time. Kita sama-sama di mana dari seluruh peta Indonesia didominasi oleh warna biru atau pasangan calon dari nomor urut 2, ada 3 wilayah didominasi oleh pasangan nomor urut 3, ada Aceh, Sumatera Barat dan juga DKI Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 3 berada di wilayah Papua. Dan saya akan coba membahas 2 wilayah yang menjadi kandang banteng di pemilu 2019. Yang pertama, saya akan coba membahas dari wilayah Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, perolehan suara sementara hingga saat ini, di mana pasangan Anies Muhaimin mendapat suara sekitar hampir 15%, sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di 51,08%, lebih dari setengah perolehan suara. Dari total
pemilih di wilayah Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapat perolehan suara 33,98%, di mana suara yang masuk baru 4,17% dari Carta Politika. Saya coba ke wilayah yang kedua, wilayah Bali. Di Bali kita sama-sama, di mana suara yang masuk juga masih 4,17% suara dari Carta Politika, di mana Anies Mohaimin mendapat suara cukup rendah sekali, hanya 5,27% suara, di mana Prabowo Gibran 56,44%, dan Ganjar Mahfud di angka 38,29% suara. Ini adalah mungkin saya katakan sebagai anomali, di mana 2019 dua wilayah ini menjadi kandang banteng, di mana perolehan suara PDI Perjuangan dan juga Jokowi sangat mendominasi. Lalu bagaimana dengan di pemilu 2024 ini? Mungkin Elvira dan Reza akan membahasnya bersama dengan keempat narasumber kita. Silakan Reza dan Elvira. Oke, baik. Ruli, terima kasih. Kita menarik tadi melihat ya bagaimana peta sebaran di 2019 dan kita lihat hitung cepatnya di 2024 seperti itu ternyata ya gambarannya, Reza. Ya, dan kita juga akan lihat bagaimana komentar dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait hasil hitung cepat hari ini. Kita simak bersama. Menanggapi hasil quick count sejauh ini yang paslon nomor 2 lebih unggul dari dua paslon lainnya? Ya, sekali lagi kita tunggu sampai penghitungannya selesai ya. Dibikin santai aja dan yang paling penting situasi aman, terkendali. Jadi Anda juga sempat menyaksikan quick count ini nggak? Karena datang ke bendara cukup lama sampai di sini. Enggak. Saya habis pulang nyoblos tadi, tidur sampai sekarang. Baik. Jadi kalau cawapres itu nggak ngawal suara, tidur ya Mbak Putri? Bercanda. Saya sekarang ke paslon 1 dulu. Sudah ada komentar belum sejauh ini? Emang tadi beberapa kali ya awak media bertanya kepada Pak Anies, tapi secara resmi apakah sudah ada pernyataan yang disampaikan? Dan juga tadi terkait bagaimana kemudian Jokowi efek ini kan agak berdampak, bukan agak, sangat berdampak ya Mas ya, untuk PDI Perjuangan dan juga paslon 02. Tapi kan Anies ini di menit-menit terakhir kemudian mensikut dan mengalahkan posisi 03, perolehannya ternyata di posisi kedua, padahal sebelumnya pada saat sebelum masa kampanye posisinya berada di paling bawah, paling buncit. Yang jelas memang arus perubahan itu sangat terasa, Mbak. Memang ada distorsi karena ada, saya kira 3 hal ya, pengerahan aparat kekuasaan, politisasi bansos, dan intimidasi. Jadi 3 hal ini yang kombinasi 3 hal ini yang mendistorsi gerakan perubahan. Tapi saya kira capaian menurut quick count itu masih bisa berubah ya, karena kan survei masih terus, ini kan baru pemetaan awal, tapi penghitungan resmi kan kita masih tunggu. Nah kalau bisa nambah 3-5%, saya kira bisa berubah, bisa 2 putaran, kalau memang itu terjadi. Kalaupun tidak, itu sudah jadi capaian yang sangat luar biasa, dan ini pesan sangat penting pada siapapun, misalnya kalau Pak Prabowo terpilih, ada harapan masyarakat yang sangat besar. Kalau digabung itu cukup besar, lebih dari 40% ya, dengan perolehan suara Ganjar Mahfud misalnya. Nah yang lain saya kira memang penting sekali kita mulai memikirkan bagaimana jaminan ke depan ini, kebebasan setelah bersuara itu. Bukan cuma kebebasan bersuara, tapi kebebasan setelah bersuara. Tantangan kemarin kan digunakan, memang harus ada posisi yang clear dari presiden ya. Pak Prabowo tidak pernah clear soal itu, malah dia sempat mengancam media misalnya. Ini jadi tantangan tersendiri. Nah yang lain memang strategi ekonomi. Kalau dia fokus pada 10% orang terkaya, kemudian dibagikan ke 20% terbawah, itu sangat politik elektoral, dan itu yang terjadi ya. Politisasi bansos kan terjadi di dalam hal itu. Bagaimana bukan tiba-tiba keluar anggaran El Nino, dipindahin dari Mensos jadi kewenangannya Menko Perekonomian. Gitu. Ini ada tantangan-tantangan besar, belum lagi suara-suara kritis dari kampus. Ini hal yang barangkali tidak diduga oleh Pak Jokowi juga ya, ketika dia mendukung Pak Prabowo, itu tidak diduga. Ini ada persoalan besar yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan kelihatannya belum tentu selesai dalam waktu dekat. Kan pemilu itu ingin mencari stabilitas. Apakah terjadi stabilitas itu? Kita perlu tunggu, perlu pelan-pelan memahami situasi ini. Yang jelas memang kalau ngikutin hasil quick count, ada hal yang menarik saya kira, capaian partai politik ya. Nasdem PKB itu cukup signifikan kenaikannya.
tapi tidak untuk dalam konteks itu Gerindra. Gerindra masih kalah dengan Golkar capaian kenaikannya. Artinya apa? Apakah Pak Prabowo jadi presiden dia bisa memimpin dengan kuat? Itu juga akan jadi tantangan sendiri ya nantinya. Saya khawatir model Filipina yang diterapkan di copy paste di sini itu dan rupanya efektif ya. Ada 3 hal tadi, pengerahan segala macam. Ini kan yang belum, ini kan masalahnya Mbak. Sekarang Bongbong Marcos konflik dengan Duterte. Ini akan terjadi nggak di kita pasca nanti setelah jadi presiden resmi begitu? Apakah memang akan terus aman seperti ini? Ini akan menjadi PR besar di tengah kita harus mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045. Ini banyak gara-gara Pilpres ini Presiden Jokowi kan berubah strategi politik pembangunan ekonominya. Tadinya inklusif menjadi non-inklusif sekarang. Cuma menguntungkan 10% paling atas dan 20% paling bawah. Artinya apa? Ini politik elektoral yang dilakukan secara sistematik. Tapi dalam waktu dekat, karena kita masih menunggu hasil resmi dari KPU ya, rekapitulasi dari KPU suara sah begitu. Tapi dalam waktu dekat, apakah memang sudah menyiapkan strategi? Apakah dengan narasi-narasi kecurangan yang kemudian digaungkan oleh Timnas Amin, apakah siap untuk maju ke Mahkamah Konstitusi jika nantinya hasil final Paslon 02 yang kemudian menang dalam Pilpres kali ini? Yang sekarang dilakukan dalam waktu dekat ini mau audit TPS, Mbak. Jadi semua relawan, semua saksi kita diminta bikin report. Kita akan audit ada masalah apa ada distorsi itu atau potensi kecurangannya seberapa besar di mana saja. Karena memang tantangannya gugatan atau sengketa pemilu ini kan tidak mudah ya. Buktinya itu khususnya. Karena ini melawan kekuasaan yang sedang berkuasa dimanapun seperti itu. Tapi saya kira penting sekali partai-partai yang sekarang ini dapat kotel dari Anies efek ya, bukan cuma Jokowi efek. Yang paling terasa itu Anies efek sekarang ini, bukan Jokowi efek kelihatannya. Tapi ini bagaimana terus bisa menjaga marwahnya ini. Saya sih berharap mereka bisa terus mengawal proses ini karena udah bukan bagi persoalan elektoral ya, siapa menang siapa kalah. Tapi kita sedang mengawal demokrasi kita ini akan terus menguat, makin matang, atau kita kembali ke zaman dulu lagi. Oke, baik. Singkat saja sebagai penutup karena waktu kita sudah habis, saya ke Mas Umam. Mas Umam, karena ini tinggal hitungan, kalau dibilang hitungan hari tidak juga karena proses masih panjang di KPU. Tapi kan kita berharap bahwa hasil hari ini kemudian betul adalah proses dari berdemokrasi yang baik dan benar gitu ya. Narasi-narasi kecurangan dan lain itu silahkan dibuktikan. Gitu. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mencermati hasil quick count ini? Singkat saja Mas. Ya, masyarakat tentu kalau misal kita merujuk selama ini ya, masyarakat cenderung tidak menghendaki ada sebuah dinamika yang signifikan, pergolakan, kemudian konflik horizontal. Dan kalau misal kita cermati per hari ini, hampir belum terlihat ada satu friksi-friksi yang begitu kuat. Termasuk misal kemarin juga tanda tanya ketika kampus bergerak, kemudian para guru besar bergerak, menyuarakan narasi perubahan, kritik dan juga antisipasi tentang pemilu curang. Tapi itu masih berhenti dalam konteks gerakan ekstraparlementer. Pertanyaannya, bagaimana dengan intraparlementer? Per hari ini belum ada pergerakan satupun dari manuver partai-partai di dalam parlemen yang bergerak. Artinya apa? Ada gap antara ekspektasi publik yang menarasikan perubahan atau melakukan kritik terhadap kekuasaan di ekstraparlementer dengan kekuatan di intraparlementer. Maka kemudian sekali lagi merujuk pada sosioantropologis dari karakter perilaku politik partai-partai politik kita, terutama partai politik yang secara kekuatan elektoralnya masuk kategori menengah bawah. Menengah apalagi bawah, jadi kategori mediocre. Mereka cenderung tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Dan mereka akan cenderung untuk tidak kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka kalau misal kemudian memang tidak mudah untuk membuktikan misal tadi tudingan atau kekhawatiran tentang praktik kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematif, masif, maka most likely, besar kemungkinan partai-partai yang barangkali per hari ini terdiaspora di kubu 01 dan juga kubu 03, rasa-rasanya akan menerima hasil pemilu. Dan hanya beberapa partai tertentu yang memiliki karakter dan juga kesiapan untuk masuk dalam posisi oposisi. Salah satunya adalah PDIP. Dan ini akan menarik, karena bagaimanapun juga PDIP memiliki kekuatan elektoral yang cukup kuat dan akan siap berhadapan misalnya dia di posisi oposisi di pemerintahan
Jadi dinamika antara legislatif dan eksekutif akan jauh lebih dinamis ke depan. Jadi PDIP kembali ke kitohnya ya sebagai oposisi ya Mas Zainal. Baik, Reza, silakan. Baik, ini memang cukup seru sekali, Pak. Tapi salah satu yang cukup kita pastikan adalah bagaimana kita menunggu real account-nya nanti atau Dari counting KPU, ya? secara resminya hingga Maret 2024 nanti, dan juga mengenai quick count sendiri ini bisa dicermati, dan juga mungkin ketika ada temuan-temuan kecurangan tadi boleh dipersiapkan sampai dengan sekarang. Kalau tadi Mas Umam bilang ini bisa menjadi tantangan tersendiri untuk melaporkan nantinya ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir bersama kami sore hari ini, mulai dari Mas Surya, Mbak Putri, Mas Aryo, Mas Umam juga sudah berbincang bersama kami pada sore hari ini. Dan program Pilihan Indonesia akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Masih di Pilihan Indonesia, kami kembali ajak Anda untuk mengupdate hasil quick count pemilu 2024. Kita akan membahas dari 6 lembaga survei yang sudah bekerja sama dengan CNN Indonesia. Dan pada pukul 18.40 sudah ada 82,55% suara dari Litbang Kompas. Dan di lembaga survei Indonesia, kita lihat sama-sama perolehan suara sementara Prabowo Subianto di 57,3%. Dan di urutan kedua, Anies Baswedan di angka lebih dari 24%, dan urutan ketiga di 16,7% dari Poltreking. Dan ini kalau kita lihat sama-sama dari 6 lembaga survei, peta urutannya dari hasil perolehan suara sementara. Dari ke-6 lembaga survei, peringkat pertama tetap didominasi oleh paslon nomor urut 2, dan di posisi kedua paslon nomor urut 1, dan di posisi ketiga paslon nomor urut 3. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebaran perolehan suara di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun sebelumnya kita akan melihat sama-sama dari carta politika, di mana sebagian besar, hampir 80% perolehan suara didominasi oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan kita lihat ada 2 wilayah di bagian Sumatera yang menjadi basis pemilihan atau suara oleh pasangan nomor urut 1. Di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan juga Aceh. Ada 3 wilayah. Dan tambah satu lagi, ada DKI Jakarta. 4 wilayah menjadi perolehan suara terbesar dari pasangan nomor urut 1. Sementara pasangan nomor urut 2 hampir mendominasi sebagian besar wilayah di Indonesia. Dan pasangan nomor urut 3 berada mendominasi di bagian Papua. Saya akan mengajak Anda untuk melihat di wilayah Papua Tengah, di mana perolehan suara sementara dari carta politika, di mana Anies Muhaimin mendapatkan perolehan suara hanya 3,36% suara saja. Sementara Prabowo dan Gibran 42,54%, dan Ganjar Mahfud mendominasi menjadi perolehan suara terbesar pada hitung cepat saat ini sebesar 54,10%. Kita lihat pada wilayah lain di Indonesia. Saya coba untuk ke wilayah Jawa Timur. Jawa Timur kita lihat perolehan suara sementara, di mana pasangan nomor 1 Anies Muhaimin di angka 17,70%. Padahal kita tahu sama-sama di mana Caimin basisnya adalah PKB, menjadi markas dari PKB di wilayah Jawa Timur. Kita lihat sama-sama nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan suara sebesar 63,97% di wilayah Jawa Timur. Sementara Ganjar Mahfud hanya 18,33% suara. Kita mungkin lihat lagi ke wilayah lain, wilayah di Jawa Barat. Kita lihat sama-sama. Di wilayah Banten terlebih dahulu, kita lihat sama-sama ada Anies Muhaimin di angka 29,39%, sementara di Prabowo Gibran ada hampir 60%, dan Ganjar Mahfud di angka 10,66%. Kita lihat sama-sama di wilayah Jawa Barat, kira-kira bagaimana perolehan suara sementara di pukul 18:43 ini. Jawa Barat, Anies Muhaimin berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sementara 32,47%. Prabowo Gibran di angka 57,20%, dan Ganjar Mahfud di peringkat ketiga sebesar 10,33%. Dan kita akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di lembaga survei Litbang Kompas dan PRC. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes dan koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di sana. Kita akan ke Demes terlebih dahulu, dan Albi akan juga menginformasikan bagaimana situasi di lembaga survei tersebut.
Debes, kira-kira bagaimana situasi di Litbang Kompas saat ini? Ya, Debes, silakan. Ya, selamat malam, Ruli. Dari Litbang Kompas, ini situasinya memang masih terus berjalan untuk proses pemasukan data gitu ya dari surveyor atau tenaga lapangan yang ada tersebar di 2000 TPS sebagai sampling dari Litbang Kompas. Dan untuk pada malam hari ini sudah lebih dari 82% suara yang masuk atau data yang masuk, dan untuk dari angka tersebut ini Litbang Kompas sudah mendeklarasikan bahwa memang dari hasil sementara tentu saja ini telah mengunggulkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran dengan perolehan suara 58,71%. Kemudian untuk yang di nomor 2-nya ini ada pasangan calon nomor urut 1 ini Anies dan Imin, dan kemudian di nomor 3 ini ada Ganjar dan juga Mahfud. Dan untuk angka ini tentu saja masih sementara ya Ruli, tetapi angka tersebut karena sudah 82% angka yang masuk di 82% data yang masuk ke Litbang Kompas, artinya data ini sudah cukup stabil. Ini menurut peneliti Litbang Kompas, karena dari perubahannya nanti jika sudah mencapai 100% yang pastinya untuk waktunya ini masih belum tentu hari ini Ruli, tetapi masih kita tunggu sampai esok hari sesuai juga dengan data sesuai dengan jadwal yang juga ditetapkan oleh KPU bahwa rekapitulasi data ini masih ditunggu sampai esok hingga 20 Maret nanti, sehingga kalau sampai besok sampai di angka 100% data yang masuk oleh quick count Litbang Kompas, maka perubahannya tidak akan terlalu beda jauh, yakni dengan margin error 1% saja. Dan kalau kita membahas dari bagaimana sebenarnya metode sampling yang dilakukan oleh quick count Litbang Kompas, ini mereka menyebar 2.000 tenaga lapangan atau surveyor di seluruh wilayah di Indonesia, dan tersebar di 60% ini di Pulau Jawa, kemudian 20% di Pulau Sumatera, kemudian juga ada 20% lainnya ini di Indonesia bagian tengah dan juga bagian timur. Dan untuk data ini mereka tidak hanya melakukan quick count atau penghitungan cepat, tetapi juga ada exit poll yang dilakukan dan nanti mereka akan merilis secara internal esok hari. Sementara untuk quick count yang sudah dirilis sejak pukul 3 sore tadi ini juga masih bisa kita pantau terus-menerus hingga malam nanti dan juga sampai esok hari. Ruli. Terima kasih Demes. Dan dari Litbang Kompas sudah ada data yang masuk lebih dari 82%. Dan kita ke Albi di Lembaga Survei PRC. Albi, bisa Anda sampaikan laporan terbaru dari Lembaga Survei PRC, Albi? Ya, selamat malam Ruli. Saat ini saya berada di kantor ataupun war room dari PRC sendiri atau Politika Research and Consulting yang berada di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dan mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Demes di Litbang Kompas, di mana di sini juga masih terus dilakukan penghitungan suara ataupun quick count dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, tentu dengan sejumlah metode. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya akan menunjukkan bahwa di belakang masih ada tim yang tengah bekerja untuk mendapatkan data-data dari daerah, tetapi yang akan menjelaskan di sini adalah sudah ada di sebelah saya, yaitu Deputi Direktur dari PRC sendiri, yaitu Mas Alvan Ardila. Selamat malam Mas Arvan. Selamat malam Mas. Mas Arvan, boleh dijelasin Mas, ini yang ada di belakang tim ini sedang bekerja untuk apa, dan di daerah ini timnya ada berapa banyak, dan seperti apa sih cara kerjanya sendiri? Mungkin banyak pemirsa yang ingin mengetahui untuk quick count sendiri seperti apa. Baik Mas, jadi pada intinya proses yang kita lakukan hari ini adalah dua hal. Yang pertama kita melakukan exit poll, yang itu prosesnya sudah berjalan. Yang kedua adalah quick count. Nah, proses dalam dua hal itu tentu membutuhkan persiapan-persiapan yang lumayan panjang. Kita menyiapkan selama 2 bulan kurang lebih. Jadi ada enumerator yang harus kita rekrut, jumlahnya sekitar 1.200 orang yang tersebar di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, enumerator itu kemudian kita latih, kita training terkait metode, training terkait pengambilan data. Selain terdapat enumerator di sini bisa kita saksikan ya bahwa ini adalah war room yang ada di pusat. Mereka-mereka ini adalah generasi Z yang hari ini kita libatkan untuk masuk menjadi call center dan monitoring. Tugas mereka adalah melakukan fasilitasi penginputan data
agar proses data yang ada di daerah segera masuk ke pusat sehingga muncul di televisi yang ditonton oleh ribuan publik di Indonesia ini. Kira-kira begitu, Mas. Sederhananya seperti itu. Berarti tadi 1.200 orang unimerator itu disebar di sekitar 1.200 TPS juga. Betul, itu tersebar di 1.200 TPS dan secara proporsi tersebar di 38 provinsi. Nah, tapi selain ada enumerator, ada yang namanya koordinator area. Koordinator area ini bertanggung jawab untuk memantau pergerakan penerjunan yang dilakukan oleh enumerator. Begitu, Mas Albi. Nah, setelah kita mengetahui cara kerjanya, sekarang kita akan melihat hasil daripada saat ini data yang sudah masuk ya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan peneliti dari PRC sendiri, sudah ada Mas Ian Soherlan ya. Mas Ian, boleh dijelaskan kepada kita saat ini apa saja yang sudah didapat, berapa suara yang sudah masuk, berapa persentase, dan bagaimana keunggulan dari masing-masing capres-cawapres yang saat ini sudah mungkin sudah bisa dipetakan, baik nomor urut 1, 2, dan juga 3. Baik, terima kasih. Dari 1.200 TPS yang dijadikan sampel dan ini tersebar di 88 dapil dan tentu saja di 38 provinsi ya. Nah, sebaran menggunakan dapil ini tentu akan lebih lebih tersebar dengan merata dibanding hanya mengandalkan sebaran per provinsi. Nah, dari 1.200 TPS yang dijadikan sampel saat ini sudah terhimpun data 995 TPS. Artinya data kita sudah masuk 82,92%. Nah, kalau diakumulasikan menjadi suara, itu terhimpun menjadi 202.000 lebih suara. Nah, dengan 2.200 lebih suara ini, kita mendapatkan hasil seperti yang tertera di layar. Untuk pasangan 01 ini mendapatkan 24,26%. Kemudian 02 59,15 dan 03 16,59. Sementara suara yang dinyatakan tidak sah itu hanya 2,44%. Ya. Nah, ini butuh waktu berapa lama biasanya, Mas? Sekarang kan sudah di angka sekitar 82,92%, hampir 83% kurang sedikit. Untuk sampai ke 100% biasanya butuh waktu berapa lama dan margin of error-nya seperti apa, Mas? Singkat saja. Nah, margin of error dari quick count ini kurang lebih 1%. Ya. Jadi dengan penghitungan suara kurang lebih 240.000 jika terkumpul semua, margin of error-nya adalah 1%. Nah, misalnya 02 itu mendapatkan 59, itu kurang lebih nanti misalnya dengan margin of error 1%, itu kurang lebih 60 atau 58 gitu ya, satu ke atas atau satu ke bawah. Nah, kami memperkirakan ini paling lambat pukul 9 gitu ya, suara akan masuk jauh lebih besar dan target kami jika sudah masuk 98%, maka itu hampir dinyatakan sudah final gitu ya. Dan umumnya pelaksanaan quick count itu jarang yang masuk 100% gitu ya. Rata-rata 97,5 atau 98%. Oke, berarti kita hanya tinggal menunggu suara masuk sampai pukul 21 nanti berarti Mas jam 9 malam. Perkiraan kami 21 nanti akan masuk semua dan perkiraan kami juga persentase hasil dari 3 pasangan ini juga nggak akan berubah signifikan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ian atas penjelasannya dan kita masih akan menunggu seperti apa nantinya hasil suara di PRC ini sendiri karena quick count masih terus berjalan dan tentu untuk hasil real count-nya sendiri nanti ke KPU sendiri yang akan melakukan penghitungan ataupun tabulasi data dan juga hasilnya akan diumumkan dalam jangka waktu lebih kurang 1 bulan sekitar sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 yang akan datang. Kembali ke Anda Ruli. Baik, terima kasih Albi Pratama melaporkan dari Markas Lembaga Survei PRC dan juga sebelumnya ada Putri Demes melaporkan dari Markas Hitung Cepat Litbang Kompas. Terima kasih rekan-rekan. Usai jeda berikut, kami akan membahas dinamika pemilu 2024 bersama dengan Ketua KPU 2017-2022 Arifuddin Aman bersama dengan Reza dan juga Elvira. Tetap bersama kami di Indonesia, CNN Indonesia.
Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia Quick Count. Hari ini Pesta Demokrasi 14 Februari sudah digelar yang memang perjalanannya tidak selalu mulus. Seperti apa evaluasi penyelenggaraan pemilu kali ini? Ya, dan bergabung bersama kami malam ini Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira, Mas Reza. Oke, kita tadi sudah melihat bagaimana hasil hitung cepat atau quick count, tapi yang lebih penting lagi kita melihat bagaimana evaluasi ataupun catatan mengenai pemungutan suara hari ini. Karena kan memang hari ini adalah puncaknya begitu ya Mas Arief. Catatan Mas Arief sendiri melihat penyelenggaraan untuk hari ini seperti apa Mas? Mengevaluasi pelaksanaan pemilu yang baru berjalan 1 hari, memang sebetulnya datanya sangat minim ya. Tapi ada beberapa catatan. Pertama, di beberapa tempat hujan, ya terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya lah ya. Dan ketika hujan itu ternyata membuat pengaruh beberapa TPS memulainya agak terlambat. Ya. Itu termasuk saya alami di tempat TPS saya gitu ya. Tapi kita bersyukur hujan segera reda, kemudian berlangsung lebih normal lagi lah. Karena pengaruh hujan itu ternyata merubah setting TPS yang semula melebar gitu kan. Akhirnya menghindar dari hujan, mereka agak merapat dan seterusnya. Itu agak berpengaruh. Kemudian yang kedua, dalam beberapa berita ada daerah yang banjir, sehingga belum bisa melaksanakan pemungutan suara hari ini. Kemudian ada yang kondisi logistiknya terganggu ya di beberapa tempat, maka mereka menurut ketentuan peraturan akan melakukan pemilihan susulan. Jadi tidak hari ini, tapi dijadwalkan hari berikutnya, ya tergantung situasi di lapangan nanti. Gitu. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan ya, kalau ini semua bisa tuntas hari ini, maka besok sudah bisa dimulai rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tetapi kalau misalnya sampai dengan pukul 00 nanti malam, ada yang belum tuntas, karena saya tadi berjalan melewati beberapa TPS, masih ada yang belum tuntas ya. Mungkin masih menuntaskan pemilu legislatif ya, apa DPR, DPRD maupun DPD. Ya, mungkin masih menuntaskan itu, mereka masih boleh melanjutkan proses penghitungannya. Jadi ini harus hati-hati. Hari ini kita melalui 2 hal. Pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah besok kita memulai rekapitulasi suara. Nah mudah-mudahan penghitungannya tuntas hari ini. Kalau tidak tuntas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi masih bisa dilanjutkan sampai dengan pukul 12 siang besok. Jadi pukul 12 siang besok harus selesai. Nah ini yang... termasuk bagian susulan tadi? Enggak, kalau susulan kan ada waktunya sendiri kan. Nah ini yang saya ingin berpesan kepada teman-teman penyelenggara terutama di tingkat TPS, jaga fisiknya. Karena bekerja more than 24 hours itu bukan hal yang mudah. Apalagi saya yakin ketika pemungutan suara dimulai jam 7 tadi pagi, itu sesungguhnya mereka sudah bekerja sejak tadi malam. Mendirikan TPS, mengatur banyak hal. Ya, jadi jaga kesehatannya. Kalau memang perlu istirahat, silakan disepakati bersama istirahat di situ. Tapi pastikan dokumen-dokumen yang ada di situ tidak keluar tanpa pengawasan, ya. Karena kalau dokumen itu keluar pasti akan ada prasangka, dugaan macam-macam lah ya. Jadi itu harus hati-hati. Nah, ada hal yang baru ya di 2024 ini dibanding 2019. Undang-undang memerintahkan KPPS wajib memberi salinan, dokumen salinan hasil penghitungan kepada para pihak. Ada saksi, ada pengawas, dan dokumen itu akan dibawa ke kecamatan untuk rekap. Nah, 2024 dokumen yang akan diberikan kepada saksi itu nanti dilakukan melalui penggandaan dengan mesin penggandaan atau mesin fotokopi gitu. Cuma saya menerima informasi dari beberapa kawan di beberapa TPS belum ada mesin penggandaannya. Nah, bagaimana kalau mesin penggandaannya nggak ada?
di pasal berikutnya diatur, seingat saya, nanti boleh menyerahkan dokumen elektronik. Nah ini yang mudah-mudahan ya semua penyelenggara paham betul prosedur, mekanisme untuk membuat salinan dan menyerahkannya kepada saksi, pengawas, gitu ya. Termasuk pastikan dokumen yang dibagikan itu bukan dokumen kosongan yang sudah ada isinya, ada tanda tangannya gitu, sehingga nanti tidak menimbulkan problem belakang hari. Gitu. Oh, oke. Oke, Mas Arief, ini kan juga yang menjadi catatan penting adalah pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara di luar negeri. Ini kita cukup ramai pemberitaannya sejak awal bulan lalu, di mana ditemukan adanya yang dikirim lewat pos terlebih dahulu, adanya permasalahan surat suara yang ditemukan sudah terisi dan lain sebagainya. Sudah tercoblos ya. Betul. Bagaimana evaluasi dari Anda? Iya. Kalau sudah terkirim lebih dahulu, menurut saya itu kan problem administratif ya. Dan KPU bersama Bawaslu sudah mengambil kebijakan ya, untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau surat suara yang sudah tercoblos, itu saya belum mendengar lagi hasil pemeriksaan atau klarifikasi dari KPU maupun Bawaslu. Karena itu penting. Kalau saya sempat melihat videonya ya, ada seorang pemilih, seorang atau dua orang, kalau lihat tangannya mesti mungkin dua orang gitu ya. Tetapi ada banyak amplop di hadapan mereka. Seandainya hanya ada dua orang, hanya ada dua amplop, dan kemudian mereka membuka dan mencoblos, ya itu memang milik mereka. Karena kan mereka mungkin memilih menggunakan hak pilihnya melalui pos. Tetapi ketika ada banyak amplop di depan mereka, pertanyaannya itu punya siapa? Nah, saya sebetulnya sempat mengkonfirmasi kepada teman Bawaslu ya. Saya karena nggak sempat ketemu dengan teman-teman KPU ini. Ini bagaimana hasil konfirmasinya? Belum. Jadi belum tuntas lah penyelidikannya itu. Saya pikir untuk tidak menimbulkan problem di belakang hari, ya ini harus dijelaskan. Dan jangan terlalu lama, karena pemilu itu bekerjanya dengan tahapan yang ketat. Hari ini pemungutan suara di luar negeri, hasilnya juga dihitung hari ini. Jadi meskipun pemungutan suaranya lebih awal, tapi penghitungannya itu dilakukan bersamaan dengan jadwal penghitungan di dalam negeri. Gitu. Jadi harus tuntas, problem pemungutan suaranya harus tuntas ketika tahap penghitungan suara. Sama nanti ketika sudah masuk tahap rekapitulasi, tahap penghitungannya sudah harus tuntas. Nah begitu seterusnya. Gitu. Nah mudah-mudahan totalnya waktu yang disediakan kan 35 hari. Sampai dengan penetapan hasil pemilu secara nasional. Ya mudah-mudahan KPU bisa bekerja tepat waktu. Ya. Kalau memang bisa lebih cepat tentu lebih baik. Gitu ya. Sehingga publik, peserta pemilu sudah bisa mendapat kepastian dengan lebih cepat. Oke. Catatan kami juga yang ramai beredar di media sosial, Mas Arief, ini mengenai surat suara yang habis, terbatas, ataupun apapun itu namanya. Apakah itu juga masuk radar dari Mas Arief gitu, termasuk catatan Anda mengenai evaluasi penyelenggaraan kali ini? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Pilihan Indonesia Quick Count. Baik, masih bersama kami di Pilihan Indonesia Quick Count dan masih bersama kami juga Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman. Mas Arief, tadi pertanyaan saya sebelum jeda mengenai surat suara. Jadi kan ini ada banyak catatan ya mengenai DPT dan surat suara. Temuan dari Mas Arief seperti apa? Ya, DPT ini sebetulnya kata kunci ya. Karena begitu DPT ditetapkan, maka berdasarkan DPT inilah ditentukan berapa jumlah TPS. Nah setelah ditentukan berapa jumlah TPS, ditentukan berapa logistik yang harus diproduksi. Karena logistik itu diproduksi untuk memenuhi selain jumlah
pemilih dalam DPT juga jumlah TPS. Kotak suara diproduksi berapa banyak, surat suara berapa banyak. Nah, mestinya atau normalnya itu seluruh pemilih akan terlayani dengan jumlah logistik yang cukup. Tintanya cukup, nggak mungkin nggak bisa. Sudah dihitung itu per TPS berapa pemilih, kemudian tintanya berapa botol. Nah, yang paling substansial adalah surat suara. Jadi harusnya bahkan disediakan surat suara cadangan apabila terjadi ditemukan surat suara yang rusak. Nah gitu. Nah kalau ternyata ada TPS yang surat suaranya kurang ya, surat suaranya kurang. Itu saya nggak tahu itu Pak, ya kita harus klarifikasi dulu lah penyebabnya apa. Apakah tiba-tiba banyak orang datang ingin milih di situ sehingga kemudian kesimpulannya kurang. Ataukah memang sejak awal sudah mengalami kekurangan surat suara. Maksudnya sejak awal ini jadi salah kalkulasi, salah perhitungan. Iya, menghitung ketika dihitung salah. Jadi ketika pemungutan suara dimulai, kotak suara dibuka, setelah itu loh kok kurang. Misalnya jadi sudah kurang sejak awal gitu loh. Nah kita kan nggak tahu problem-problem itu mesti kita klarifikasi karena kalau semua di SOP-nya dipatuhi, tidak mungkin ada kekurangan itu. Gitu. Oke, Mas Arief ini yang cukup kemarin ramai diperbincangkan di sosial media X juga adalah mengenai cek DPT online begitu ya. Mereka yang nggak dapat surat undangan kan bisa cek di sana TPS-nya di mana. Tapi ada beberapa temuan ternyata yang memasukkan nomor-nomor cantik begitu, misalnya angkanya 1 sampai 9 sampai 0 atau angkanya sama semua. Ternyata ditemukan adanya DPT di sana. Tanggapan Anda gimana sih? Sebetulnya itu yang bisa jawab KPU. Kan sebagai mantan ketua KPU. Saya bertanya tapi ini menarik karena ini kan Iya. ini ramai-ramai di sosial media di 2024 ini ya Zaya. Kalau di 2019 belum ada yang seperti Belum ini. ada. Iya, sejak pemilu, seingat saya ya, regulasi itu mengatakan sejak Pilkada 2018 atau 2020 ya, saya agak lupa. Oh 2018 karena untuk target pemilu nasional 2019. Sejak saat itu semua yang bisa didata dalam DPT itu adalah mereka yang punya KTP elektronik. Nah KTP elektronik itu nomor NIK-nya itu sudah baku 16 digit. Beda dengan KTP kita yang lama ya. Itu ada yang 14, ada yang macam-macam lah. Enggak apa namanya, enggak baku gitu loh. Nah ketika ada yang nomornya 0000 dan masuk, harusnya ini sudah dibersihkan ketika DPT itu dibuat. Itu dari Kemendagri apa dari KPU harusnya? Kalau kita bicara cek DPT online itu wilayahnya KPU. Tapi kalau kita ngecek data penduduk, nah itu wilayahnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi begitu data pemilih itu wilayahnya KPU. Nah cek DPT online itu kan data pemilih, maka wilayahnya KPU. Harusnya identifikasinya udah jelas, NIK-nya. Nah sekarang itu kan bahkan bayi baru lahir saja sudah diberi nomor NIK. Nah gitu, jadi harusnya ya dibersihkan. Karena ada yang bertanya kepada saya juga itu, dimasukkan keluar. Saya sempat ragu juga, jangan-jangan ini tampilan bukan cek DPT online gitu loh, punya yang lain gitu. Nanti saya pengen coba deh. Oh, jadi belum nyoba, Mas Arief belum nyoba. Belum, tapi ada teman yang mengirimkan itu kepada saya dan bertanya tentang hal ini. Saya bilang, waduh, itu aplikasinya KPU, saya nggak bisa jelaskan. Tapi memang harusnya sudah bersih gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih terkait DPT. Karena ada beberapa laporan yang memang tidak masuk begitu, tidak bisa menggunakan hak pilih misalnya. Kan ini banyak problemnya ketika kita di level melihat gitu perspektifnya bagaimana kemudian di lapangan. Ya secara teori, secara SOP sudah ditetapkan regulasinya ada. Tapi kan buktinya prakteknya di lapangan ada celah-celah seperti ini. Itu bagaimana Mas? Jangan lupa, tidak melayani hak pemilih untuk menggunakan hak pilih itu ada pidananya gitu. Apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja. Ya, jadi ini memang harus diklarifikasi lah, diklarifikasi ya. Nah, kalau misalnya nih
ada banyak komplain, ada banyak keberatan gitu ya. Apalagi sudah melihat hasil quick count gitu ya, hitung cepat, exit poll gitu kan udah keluar semua. Saya hanya ingin menyampaikan catatan begini. Pemilu ini dirancang untuk bisa berjalan free and fair, luber dan jurdil, ya. Maka ruang-ruang untuk mengajukan keberatan, mengajukan sengketa sudah disediakan. Misalnya kalau keberatan tentang sesuatu bisa ke Bawaslu. Kalau nggak terima dengan Bawaslu bisa ke Tun. Kalau keberatan tentang hasil maka bawa ke Mahkamah Konstitusi, misalnya begitu. Jadi ruang itu harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan menggunakan cara yang lain. Gitu. Misalnya komplain atau keberatan itu di jalanan. Nah ini harus kita hindari. Karena ini sudah sampai pada tahap ini ya. Karena ngomongin jalanan Mas Arief, saya jeda dulu. Karena ini ada yang lagi di jalanan menyapa rakyat. Prabowo, kita lihat bersama informasinya dalam perjalanan menuju Istora Senayan. Ada selebrasi yang dilakukan oleh tim pemenangan di sana, para simpatisan. Kita lihat nanti seperti apa. Oke, baik. Pidato kemenangan akan disampaikan di Istora. Oke. Sambil melihat baik. Dan kalau tadi kita lihat ada rekan kita yang juga sudah melaporkan di sana bahwa memang warga sudah membadati sekitar kediaman dari Prabowo Subianto ini sejak siang hari, sore hari tadi begitu ya. Mereka mengucapkan selamat, tadi juga digambarkan adanya karangan bunga begitu, ucapan selamat. Walaupun lagi-lagi kita masih melihat bahwa ini masih hitung cepat begitu dan suara yang masuk sejauh ini masih sekitar 80-an% begitu ya. Ini yang kemudian ditunggu Reza. Kalau kita berkaca pada pemilu 2014, 2019 dan akhirnya di 2024 pidato selebrasi kemenangan akhirnya disampaikan oleh Prabowo bersama Gibran nanti. Kita lihat seperti apa acara selebrasi ini di Istora Senayan dan bagaimana isi pidato dari Prabowo Subianto, dan kami juga masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Mas Arief Budiman di sini. Tapi terlebih dahulu kita jeda. Pilihan Indonesia Quick Count akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan dialog pada sore hari ini. Sudah malam hari ini, sudah 19.23 waktu Indonesia Barat. Mas Arief, kan pemungutan suara sudah, saat ini proses penghitungan masih terus berlanjut di TPS. Selanjutnya ada rekapitulasi. Ini kan prosesnya berjenjang hingga nanti sampai pada titik di KPU Pusat. Bagaimana kemudian kita memastikan mengawal proses ini sehingga nanti berjalan dengan lancar dan kita mengetahui hasil akhirnya dari KPU? Ya, sebetulnya saya ingin memberi masukan lah pada KPU ya. Mestinya regulasi itu kan harusnya diselesaikan jauh-jauh hari. Gitu kan. Ternyata regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara itu baru pada tanggal 18 Desember. Padahal pemilunya Februari. Regulasi tentang rekapitulasi itu baru ditandatangani tanggal 12 Februari. Saya baru bisa akses tanggal 13 Februari. 1 hari menjelang hari pemungutan suara. Jadi tidak ada waktu yang cukup sebetulnya bagi teman-teman, karena mereka kan sibuk hari ini. Untuk harus dengan cermat, hati-hati membaca regulasinya. Sehingga ketika mengimplementasikannya mereka tidak salah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dokumen, teman-teman penyelenggara pemilu, hati-hati. Harus menyimpan dengan baik dokumen. Karena kalau suatu saat ada yang mempersoalkan, maka bentuk tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah dokumen itu. Dokumen itu tersimpan dengan baik, bisa jadi alat bukti yang baik gitu ya. Itu harus tiba di kecamatan tepat waktu. Karena Indonesia negeri yang luas. Ada beberapa daerah yang dari TPS ke kantor kecamatan itu bisa
jalan kaki berhari-hari. Naik mobil ada yang bisa, ada yang tidak. Bahkan ada yang harus dikirim melalui helikopter. Saya itu pernah pemungutan suara ulang hanya di 1 TPS di wilayah Papua. Itu biayanya miliaran. 1 TPS. Karena logistik harus dikirim pakai helikopter, bolak-balik, itu sudah berapa puluh juta, berapa ratus juta udah, macam-macam. Nah jadi rekap di kecamatan. Peserta pemilu harus hadir di sana. Kenapa? Jangan nanti ketika Anda mengajukan keberatan, tanpa Anda sebetulnya tahu, paham betul situasi yang terjadi di tempat itu pada saat itu. Dan keberatannya sudah diajukan ketika sudah di KPU Pusat. Iya, jadi nah peserta pemilu dan penyelenggara pemilu selesaikanlah persoalan di tempat kejadian itu terjadi. Jangan persoalan ditumpuk-tumpuk lalu dibawa ke pusat. Nah, jadi kalau rekap kecamatan ya selesaikan di situ. Ketika datanya dibawa ke tingkat kabupaten kota, harusnya dia sudah clear, udah beres, gitu loh. Sehingga ketika rekap di tingkat nasional, ya sudah, tugasnya KPU RI itu kan sebetulnya merekap saja. Jangan lagi menyelesaikan persoalan, apalagi misalnya di KPU RI ya, apalagi bukan persoalan provinsi, tapi persoalan TPS. Oh itu kan lompatnya jauh sekali. Mundur lagi ya Mas ya? Mundur lagi. Jadi selesaikan semua persoalan di tempatnya masing-masing. Nah gitu. Nah ini tentu membutuhkan peran dari seluruh pihak ya. KPU, Bawaslu, selesaikan di situ. Peserta pemilu hadiri. Jangan tidak hadir terus tiba-tiba ngeklaim ini itu gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan lah semua bisa ada di tempatnya masing-masing gitu ya. Oke, sama-sama kita saling jaga begitu ya. Dan satu kata kunci yang bisa kita ambil adalah menyelesaikan masalah, jangan ditumpuk-tumpuk, diselesain di sana supaya bebannya juga tidak panjang begitu ya. Dan kita bisa sama-sama jaga bagaimana suara di masing-masing lingkungan terdekat kita. Dan selesaikan persoalan di ruangnya, jangan di jalanan. Betul. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman. Selamat malam. Selamat malam Mas Arief. Dan usai sudah pilihan Indonesia Quick Count Pemilu 2024 malam hari ini. Selanjutnya akan ada Political Show bersama rekan saya Bram Herlambang dan Rifana Pratiwi. Saya Reza Helmi. Dan saya Elvira Karunisa. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Pilihan Indonesia Quick Count Pemilu 2024 in association with